Masih di ngeteh ngobrol teologi. Yuk kita minum, bapak-bapak. Ngeteh dulu. Ngeteh dulu. Ya, shalom Bapak Ibu Gembala Gereja Bethel Indonesia yang terkasih, masih bersama Pak Yopi Dolu, Pak Ratomo, dan juga Pak Bung Minta. Beliau selaku Kabid Pendidikan BPD DKI Jakarta, Sibit Teologi Jakarta Timur, dan Kabid Teologi BPD DKI Jakarta. Obrolan kita hari ini melanjutkan dari obrolan kita sebelumnya, yaitu bicara mengenai sakramen perjamuan kudus. Nah, sekarang case by case nih. Ayo dong, pengalaman dong. Ada pengalaman unik apa terkait dengan perjamuan kudus atau yang sesuatu yang nggak bisa terlupakan dari Pak Bung Minta dulu deh. Ya, mulia. Ya, waktu saya dibaptis, saya kan dari gereja Protestan. Ya. Itu mereka itu sangat, nah kalau perjamuan kudus itu sangat kusuk. Ya. Kusuk itu. Kusuk dalam pengertian apa nih? Ya, secara lahiriah. Suasananya. Suasananya. Oh. Gitu. Sangat sikap yang hormat dan tidak sembarangan, ya. Ambil perjamuan, merenung dulu, gitu. Ya. Nah, itu cukup bagus sih, karena memang perjamuan itu kan penyatuan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi itu yang Bapak lakukan sekarang di gereja dan di ada edukasi ke jemaat. Iya. Jadi nggak langsung angkat roti langsung apa, tapi Ya, tidak hanya sekedar hanya cuma formalitas saja, tapi kita kan harus menghayati kesatuan kita dengan Tuhan. Gitu. Kalau Pak Ratomo? Ya, kalau saya pertama kali ya pengalaman saya mengikuti perjamuan kudus dan sekarang melakukan perjamuan kudus gitu ya. Jadi waktu saya mengikuti sakramen perjamuan kudus itu, ya saya benar-benar memeriksa hati, memeriksa diri saya, bahkan juga secara lahiriah juga kita persiapkan juga ya, karena itu sesuatu yang sangat sakral, namanya sakramen kan, sakral. Itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh gitu, karena memang pengalaman saya setelah saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu saya benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, gitu ya. Kalau sebelumnya saya memang menyembah Tuhan, tapi saya nggak merasakan kehadiran Tuhan itu seperti apa gitu ya. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, saya merasakan kehadiran Tuhan, dan setiap kali melakukan perjamuan kudus itu benar-benar kita persiapkan. Kita persiapkan secara hati, bahkan kalau ada dosa ya kita mengaku dosa kita. Karena Dia Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Dan melalui perjamuan kudus itu, setiap kali saya melakukan itu, saya merasa memang sangat tersentuh, sangat terharu. Karena itu pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu penerapannya pada saat saya menjadi gembala jemaat, pada saat saya memimpin perjamuan kudus, saya mengajak juga. Pengalaman itu? Iya, setiap jemaat juga bisa merasakan itu, ya. Hal itu gitu ya, bukan hanya rutinitas, bukan hanya agamawi, tapi jemaat ini benar-benar merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, memperingati tentang pengorbanan Yesus itu sendiri sampai Tuhan datang kembali, kan begitu ya. Sehingga sebelum kita melakukan perjamuan kudus, biasanya kita umumkan dulu ya, minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kayaknya sama tuh semua juga ngangguk-ngangguk ini. Oh iya, saya juga supaya, gitu kasih biar persiapan ya, mempersiapkan diri. Gitu. Seperti itu sih yang terpenting. Apa ya, Pi? Saya datang dari gereja Pantekosta. Jadi sebelum jadi pendeta kan kita jemaat dulu toh. Jadi kita juga pernah punya pengalaman bagaimana awal ikut perjamuan. Saya ngalami sesuatu yang luar biasa. Kalau Pastor Andi bilang merinding ya. Ya udah campur aduk. Campur aduk jadi satu. Haru, ada tangisan ya, namanya juga kita betul-betul mengalami dia ya. Itu awal-awal pengalaman. Dan sampai hari ini saya yang tadi saya bilang 19 tahun saya mengembalakan jemaat. Setiap kali memimpin perjamuan, selain seperti Pastor Ratomo tadi bilang kita umumkan setiap bulan sekali. Setelah perjamuan, waktu kita mengangkat roti, mengangkat anggur, ya, kalau kita makan dan minum, setelah selesai kita berdiam diri sejenak, kita mengalami kehadiran Tuhan. Dan dalam banyak momentum dalam perjamuan itu kudus, Tuhan yang kudus ini, baik memimpin
baik saya ikut jemaat atau jemaat, saya selalu banyakkan kali selalu meneteskan air mata. Ya. Apalagi kalau ketika saya memimpin dan saya sampaikan kepada jemaat, karena betul-betul bagaimana kita mengingat kasih dan pengorbanan Tuhan, bukan hal yang main-main. Ya. Disitulah kemudian kita kembali mengalami persekutuan dengan Dia di dalam tubuh dan darah itu. Jadi bagi kita itu sesuatu yang betul-betul sakral. Ya. Perjumpaan kita dengan Tuhan betul-betul nyata, real. Jadi betul-betul ada hal-hal yang spesial di situ. Ya. Saya kira memang itu seperti itu pengalaman. Iya. Saya setuju sih juga pengalamannya begitu, Pak. Kadang-kadang malah saya pribadi ya, kalau perjamuan kudus saya selalu bilang dulu nih, minggu depan perjamuan kudus. Jadi jangan terpikir dulu untuk harus jam segini harus pulang, harus apa. Karena kan ada momen-momen di mana kita tuh menghayati dan masuk dalam lawatan hadirat Tuhan tuh yang benar-benar kita ya. Cuman kan ada beberapa yang mohon maaf nih, mohon izin. Mudah-mudahan sih kalau memang itu terjadi di gereja Anda, ini bukan untuk mengkritisi, tapi ini sebuah advice yang masukan juga. Kalau misalnya udah pepet banget tuh Pak, ibadah sehari bisa ada 10 kali ibadah misalnya barangkali gitu kan. Ya mohon izin gitu kan, sampai kadang ada 12 biar kayak murid Yesus gitu, 12 kali satu kali hari Minggu gitu. Nah tuh pas dapatnya tuh perjamuan kudus semua gitu. 12, ada 12 ke perjamuan kudus. Jadi kita akan roti anggur apa segala macam gitu. Ini secara teologis, sekarang kita masuk secara teologis. Menurut Pak Bun Mintat, yang jelas pendetanya yang berkali-kali. Yang jelas pendetanya berkali-kali. Mungkin ibadah. Iya kan? Jemaatnya kan? Iya kan? Jemaatnya cuma sekali. Iya. Cuman kan maksud saya gitu loh. Pengalaman ininya loh. Pengalaman ininya, pengalaman yang kini kan lagi Pak Bun Mintat aja ngomong, ya saya benar-benar mengalami. Pak Ratomo juga, saya pun juga. Itu kan berarti takes time dong, iya kan? Nah, kalau ini, ayo cepat. Gitu, enggak, saya ini pengalaman pribadi. Bener jujur, saya kok cepat-cepat. Tapi saya pikir karena gitu. Dalam gimana, ini kita tidak hanya saat momentum perjamuan kudus saja kan. Tapi kan kita harus hidup dalam realita karya Kristus itu. Iya. Gitu. Jadi kalau terburu-buru nggak masalah ya. Tapi kalau hanya momentum, hanya sebagai sebuah momentum kita sesaat perjamuan secara lahiriah, walaupun kita menghayati dan setelah itu kan udah sayang. Kan dibaca juga Matius 26, dibaca 1 Korintus 11 gitu. Tapi cepat banget Pak. Saya punya pengalaman ini baru beberapa waktu yang lalu. Saya itu 3 kali dalam minggu pertama itu melayani perjamuan kudus dengan durasi waktu yang sangat mepet. 22 jam. Di jam pertama ke jam kedua itu jemaat yang jam kedua sudah pada menunggu. Tapi kita tetap konsisten untuk melakukannya. Dan selama 3 kali itu, walaupun 3 kali kita pendeta makan minum sehidangan dengan dia, tapi esensi kehadiran Tuhan, lalu kemudian pemaknaan kita itu betul-betul semua terkesan. Jadi tidak hanya dilakukan yang penting selesai cepat dan itu. Kita tetap sesuaikan dengan ini, walaupun mungkin di bawah sudah menunggu. Kita tidak boleh kemudian terlalu buru-buru karena ini kan di gereja lokal yang Tuhan percayakan kepada kami juga untuk perjamuan kudus pasti durasi waktunya itu pasti lebih akan lebih pasti overtime. Karena tentu ada hal-hal yang spiritual. Waktu selesai itu kan perlu juga kita. Iya, kadang-kadang habis angkat roti sama anggur, kita lagi pengurapan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan Roh Kudus taruh, terus ada sesuatu juga yang terjadi atau apa gitu kan? Kadang kita diam aja di atas, tapi jemaat mengalami sesuatu. Itu dia. Kita kan nggak mungkin. Ayo, udah. Udah dulu ini sudah mau jam, mau sesi berikutnya. Lagi pengakuan dosa, dan masih boleh nggak? Kalau nggak nanti lanjut lagi. Saya tetap memberi kesempatan. Biasanya kalau kita di GBI kan selesai kita ada pengucapan syukur. Misalnya kita menyembah Tuhan kan, menaikkan ucapan syukur, gitu. Itu kan warna kita kan.
Iya. Ya boleh Pak, cerita dulu Pak. Jadi biar apa kita juga ada kesamaan lah paling nggak warnanya ya. Jadi bukan sekedarnya ya. GBI pasti senang lah ada gembala yang satu hari bisa sampai 7 kali ibadah atau 8 kali ibadah gitu kan. Siapa sih nggak senang gitu. Tapi jangan sampai akhirnya hanya satu yang kita nggak enak nih, sudah ada yang nunggu. Ya, yang penting dilakukan. Iya, nah ini yang dihindari. Ini harus dihindari. Yang penting dilakukan. Nah, berkaitan dengan yang penting dilakukan, ada orang-orang yang juga ayo pinjem minta dulu dong perjamuan kudusnya, bawa pulang. Kan yang penting saya lakukan hari Minggu pertama toh gitu. Saya ada tugas di kantor nih. Makan sendiri, minum sendiri. Nah, iya. Itu gimana? Pernah nggak ngalamin itu? Saya bingung loh jawabnya. Aduh gimana ini ya? Gimana Pak? Pernah? Saya pernah jumpa orang yang bawa roti perjamuan di dompetnya. Oh. Itu saya ketemu di salah satu mall di daerah. Roti doang atau sama roti hosti nih. Hosti sama anggurnya. Dia bawa anggurnya nggak tahu sudah dibawa kemana itu. Oke. Lalu saya kan kita ngobrol, dia buka tas, buka dompet dengan teman, jadi dari salah satu gereja tertentu lah. Lalu kelihatan, lalu saya tanya apa itu hosti? Untuk apa? Jaga-jaga katanya. Apa untuk jaga-jaga? Jaga-jaga kolam. Jadi udah praktek perdukunan. Ya, menurut hemat saya, walaupun barangkali mungkin beliau punya alasan tersendiri. Saya kira tahu apa anggurnya diminum di mana. Saya juga punya pengalaman satu ketika sedang duduk di rumah, tiba-tiba ada anak Tuhan yang juga pernah lama ibadah di tempat kami, pas 1 kali, 2 kali, lalu tiba-tiba menghilang. Ibu-ibu, tiba-tiba dia datang dari sebuah kegiatan ibadah, dia bawa beberapa gelas perjamuan dan hosti juga. Saya nggak bawa botolnya. Ini bawa, ini yang sudah lengkap ini. Lalu saya tanya, itu apa? Ini perjamuan. Mau dibawa ke siapa? Suaminya. Tanya begitu. Suaminya nggak pernah nginjak kaki ke gereja nih. Lalu mau ngapain? Ya supaya dia makan dan minum. Loh, tidak ada pendeta yang melayani. Kita bawa aja suruh dia makan dan minum. Bayangkan. Jadi ini sudah didoakan katanya ya. Mungkin punya dasar alasan tertentu, tapi bagi saya itu sesuatu yang sakral. Perlu kita manai juga dengan sakral lah. Artinya begini, jangan sembarang-sembarang lah. Karena ini kan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan perintah itu kan juga saya kira waktu Yesus lakukan itu dia sendiri yang angkat ya. Artinya bahwa ada pemimpin yang harus yang menuntun, yang meng-guide. Meng-guide itu. Yesus mengangkat itu dan meneruskan kepada murid-muridnya. Dan saya kira sampai kepada kita pendeta-pendeta hari ini tentu kitalah yang melakukannya. Tapi bagaimana dengan yang bersangkutan tidak berada di tempat karena sakit ataupun misalnya di luar kota? Bagaimana? Apakah kalau boleh? Saya yang tim pastor yang memang layak untuk melayani akan dibawa ke sana. Kalau kitanya tidak memungkinkan, yang bersangkutan rindu untuk mengangkat roti perjamuan. Misalnya pergi ke luar negeri selama 1 bulan, minggu pertama nggak bisa ikut, lalu yang bersangkutan merasa sendiri, saya lebih baik sendiri perjamuannya. Ya, saya lebih baik bawa perjamuannya. Jadi pas minggu pertama di gereja lokalnya ikut secara online misalnya gitu, tapi angkat perjamuan. Itu gimana? Itu betul dong? Bisa kan ada pendeta yang menuntut. Kalau kita bisa dituntut. Kalau di pengakuan iman kita apa tulisnya? Persekutuan kita satu dengan yang lain. Jadi kita tidak hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi sesama anggota tubuh Kristus. Jadi kita nggak bisa perjamuan sendiri. Nah itu. Jadi yang dihindari adalah jangan angkat perjamuan kalau sendiri. Kalau makan sendiri bisa, kalau perjamuan nggak bisa. Makan jangan sendirian dong Pak. Makan ngajak-ngajak, betul nggak Bapak Ibu? Makan kok sendiri. Saya aja minum ngajak-ngajak, ayo minum lagi. Waduh. Di mana-mana kita kan makannya sendiri kan, nggak berdua. Si sendiri makannya. Kita aja habis ini makan bareng-bareng. Makan bareng, tapi sendiri bareng. Iya, tapi itu benar ya. Iya ya. Perjamuannya jangan sampai kita
kalau gembala juga kadang-kadang kita juga harus berani juga ya bersikap edukatif juga ke. Ya, jadi esensi perjamuan itu persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama anggota tubuh Kristus, bukan kita sendiri minum anggur. Itu namanya ada yang tuntun lah, pada prinsipnya ada yang menuntun ya. Iya. Gitu. Kalau biasa kalau gereja-gereja, kalau kita hubungi jemaat sudah tua, nggak usah hadir ya. Kita datang dengan para pelayan, kita sama-sama perjamuan dengan dia. Jadi tidak hanya dia dengan Tuhan, di antara kita sangat tubuh. Itu penganggur kita apa bilangnya? Iya, satu dengan yang lain. Iya kan? Iya. Bukan satu orang saja. Bukan sendirian, namanya persekutuan ya kan, bukan sendirian gitu. Mungkin kalau orang sakit, jemaat kita yang sakit sudah tua, ya kembali ke daerahnya, tapi dia punya kerinduan dengan pendetanya sebelumnya, ya kita mungkin video call, ada rekan pendeta atau sahabat yang menuntun, pastor yang menuntun dia di sana, membagikan kalau dia masih punya kerinduan, saya pengen dituntun oleh pendeta saya. Atau bisa juga opsi carilah gereja terdekat yang di mana GBI juga pasti ada di sana. Jauh lebih baik begitu. Iya kan, itu jauh lebih baik. Ya. Untuk ikut mengikuti perjamuan kudus. Mereka kirim tim pastornya atau apa namanya para pendeta-pendeta yang pejabatnya ya, PDP, PDMK yang memang sudah memenuhi standar aturan GBI untuk datang melayani mereka. Nah, kalau ada gembala yang belum punya pejabat, jadi baru satu pejabatnya, baru dia sendiri, belum ada lagi, kira-kira boleh nggak diaken atau aktivis gereja yang memimpin ketika si pendetanya ini sedang berhalangan? Sudah tata gereja, tata gereja aturnya nggak bisa. Tata gereja lah, pejabat. Pejabat. Harus pejabat. Tata gereja pejabat. Berarti buat apa? Solusinya apa itu kalau memang itu? Ini kan perbanyak pejabat. Menjaga supaya jangan menjadi liar. Jangan menjadi harus pejabat baru kalau mau nggak mau ya. Harus. Makanya kan GBI membuka ruang untuk pejabat baru. Makanya kalau suami istri paling bagus tuh jadi pejabat. Terus terang aja, itu paling gampang sebenarnya. Soalnya buat kalau ada apa-apa, jadi kita juga nggak salah juga, baik di mata tata gereja secara manusia juga di hadapan Tuhan kita bisa mempertanggungjawabkan. Karena ada makna satu dengan yang lain itu. Karena bisa saja kan sebagai gembala kan saya berhalangan tetap tidak ada di tempat atau sedang sakit. Memang hari itu kita harus urgent perjamuan, katakanlah ya pejabat lah yang menggantikan. Saya kira. Tadi yang kita sempat obrolin sebelum mulai yang makna teologisnya tuh. Boleh nggak kalau misalnya belum dibaptis, entah mungkin masih usia anak terlalu kecil, rewel nih, nangis mulu, bapaknya ibunya angkat perjamuan, mau gimana tuh? Terus dikasih sedikit terus apa gitu? Itu dosa nggak sih sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau misalnya ada jiwa itu pantas nggak ya? Iya, itu lebih ke arah sana. Terus ada jiwa baru, bawa jiwa baru nih biar dapat. Kira-kira Tuhan punya perjamuan dengan semua orang atau hanya murid-muridnya? Murid-muridnya lah. Ya, berarti itu kan penataran khusus toh. Ya. Jadi itu bukan sebuah perjamuan untuk semua orang, hanya orang-orang yang terhisap menjadi anggota tubuh Kristus. Berarti harus ambil bagian dalam kematiannya. Yuk nggak percaya, nggak mau menjadi anggota tubuhnya. Kita perjamuan kita kan bagian dalam kematiannya kan. Gitu. Ambil bagian kematian, bukan hanya makan roti dan anggur sebagai simbolik aja. Jadi untuk menutup ini, sikap teologis Gereja Bethel Indonesia. Jadi yang benar adalah soal Alkitab ya dia harus jadi anggota tubuh Kristus lah. Gimana kalau dia perjamuan sekarang, nanti dia pergi lagi kemana, ke tempat lain nggak benar atau ke penyembah yang lain, kan kita nggak boleh sembarangannya anggota tubuh Kristus. Artinya dia harus dibaptis. Iya, coba kalau kita perhatikan di 1 Korintus 11 ya, yang tidak mengakui tubuh dan darah Kristus yang tidak layak itu tidak sekedar kamu yang sakit dan meninggal loh. Ya, gitu. Itu kan sesuatu yang sangat penting. Dan untuk mensahkan itu melalui baptisan. Ya Pak, ya. Jadi kalau aman, jadi supaya orang tidak anggap kalau sebaiknya ya supaya jangan anggap enteng kan, seolah semua orang bisa perjamuan kasih tahu yang sudah menyerahkan diri menjadi anggota tubuh Kristus, karena dibaptis kan, itu lebih aman. Oke. Lebih baik ya. Gitu. Jadi lebih baik kita sebagai gembala juga harus berani untuk mengedukasi, kita juga harus berani mengambil sikap, jangan ada rasa sungkan kalau menurut saya. Supaya tidak dianggap remeh. Supaya tidak dianggap remeh. Anak-anak nanti ikut mamanya, ikut mau bagi dong, nggak ngerti apa-apa kan. Iya. Saya kira kan Om Bun ini kan kabit teologi. Iya. Jadi udah pakem, udah pas sudah. Iya. Alkitab kan jelas ya. Iya. Jadi sampai
kalau dibilang supaya jangan diantarakan pada lemah, sakit dan meninggal. Aduh. Iya. Itu kan sesuatu yang tidak sembarangan. Itu tidak saja secara esensi mengakui inilah menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus roti ini. Anggur ini menunjuk kepada darahnya Kristus. Tidak hanya semata itu, kalau itu saja kalau semua orang bisa lakukan di saat itu kan. Tapi kan harus mengakui tubuh Kristus, artinya juga harus menghormati sesama seimanmu gitu loh. Kayak di konteksnya kan mereka yang kaya makan dulu, yang miskin kelihatan perbedaan gitu. Itu kan tidak menghormati sesama anggota tubuh Kristus. Bukan hanya lambang rotinya saja gitu. Sementara kita perjamuan, kita hina-hina saudara seiman kan namanya kan. Itu. Saya rasa perbincangan kita dalam 2 episode ini memberikan kita arahan ya Bapak Ibu, supaya kita sebagai Gembala Gereja Baptis Indonesia memiliki satu kesamaan, satu persamaan pemikiran yang berdasarkan Alkitab. Di luar dari Alkitab kita tidak akan terapkan. Karena apa yang dikatakan sebagai pengakuan iman di Gereja Baptis Indonesia semuanya adalah berasal dari sumber dari Alkitab itu sendiri. Jadi kiranya kita bisa melaksanakan Sakramenen Perjamuan Kudus dengan hikmat dan dengan benar supaya setiap gereja kita mengalami kebangunan rohani. Kemudian hidup terus dalam esensi karya kematian Kristus itu. Terakhir Pak Bumintat, silakan yang disampaikan. Jadi kita sebagai pejabat tentu harus sungguh-sungguh mengedukasi jemaat sesuai dengan firman Tuhan, supaya mereka itu kalau pemahamannya salah tentu pengalamannya akan salah. Kalau pemahamannya benar, maka Roh Kudus akan bawa kita ke realita karya Kristus itu. Itu penting buat kita. Dan penting juga buat Bapak Ibu untuk catat jam tayang yang ngeteh, kalau nggak sempat bisa nonton di rekap ulang lagi. Dan penting juga untuk Anda berikan komen kalau ada sesuatu atau pertanyaan yang seputar dengan apa yang kita bicarakan. Akhirnya dari Studio Mini BPDG Jakarta, saya Pak Yopi Dalu dan juga Pak Ratomo dan Pak Bumintat mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita habisin Pak. Sampai ke dasar-dasarnya.